Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat, di mana jika kita menghitung nikmat-nikmat tersebut tentunya kita tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa. Sehingga seyogianya kita sebagai hamba Allah yang beriman senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabat, para keluarga, tabi'unat tabi'in, serta kepada orang-orang yang sampai akhir zaman setia pada risalah yang dibawakan oleh beliau. Kita berharap dan berdoa semoga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapatkan syafaatnya beliau sehingga bisa masuk ke dalam surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para hadirin, tamu undangan dan pengawas pembina yang juga turut menyaksikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dan memaparkan visi dan misi SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo. Kegiatan pemaparan visi dan misi sekolah ini dilandasi oleh dua hal. Yang pertama adalah untuk memenuhi pengelolaan kinerja kepala sekolah yang dinilai langsung oleh pengawas pembina di aplikasi PMM. Kemudian yang kedua, sebagai upaya menyebarluaskan visi misi satuan pendidikan sehingga visi misi satuan pendidikan tersebut diketahui oleh semua warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya ya saya akan memaparkan visi misi SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo. Namun sebelum itu kita lihat daftar penyajian dari pemaparan ini. Yang pertama, bagian 1 adalah visi, setelah itu bagian 2 misi, bagian 3 strategi, dan yang terakhir adalah refleksi Bapak Ibu guru dan tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini untuk memberikan refleksi dari pemaparan visi misi SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo yang sudah disampaikan. Next. Sebelum kita masuk pada visi dan misi SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo, terlebih dahulu kita menyamakan persepsi terkait apa definisi dari visi dan misi itu. Visi bisa kita maknai sebagai sebuah pandangan yang jauh ke depan. Jadi visi itu adalah
merupakan pandangan atau wawasan ke depan, atau bisa kita maknai sebagai sebuah cita-cita besar yang ingin kita capai di jangka yang panjang atau di kehidupan yang akan datang. Itu adalah visi. Sedangkan misi adalah penjabaran kegiatan atau penjabaran upaya yang dilakukan oleh sekolah sehingga tercapai visi yang sudah ditentukan. Jadi ini definisi sederhana setidaknya yang bisa kita dengarkan dan bisa kita sepakati bersama sebelum kita menyampaikan dan memaparkan visi dan misi sekolah kita. Next. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang cukup menarik, Bapak Ibu guru sekalian. Setelah kita mengetahui seperti apa definisi visi dan misi itu, ada pertanyaan yang cukup menarik untuk kita jawab bersama-sama. Apa yang akan terjadi jika sebuah sekolah tidak memiliki sebuah visi dan misi yang jelas? Mungkin dari Bapak Ibu guru dan tamu undangan ada yang bisa memberikan tanggapan, memberikan jawaban. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Fadlia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan melihat pertanyaannya bahwa ketika sekolah itu tidak memiliki visi misi yang jelas, maka saya rasa sekolah itu akan kurang bagus dan tidak akan berkembang, karena seperti halnya tadi yang telah disampaikan bahwa visi itu adalah bisa diartikan sebagai cita-cita atau bisa juga diistilahkan sebagai tujuan dari sekolah itu sendiri. Jadi serasa itu sekolah itu tidak akan bagus perkembangannya ketika suatu sekolah tidak memiliki visi dan misi, karena tidak ada arah tujuan yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus apa yang menjadi tanggapan dan jawaban dari Ibu Fadlia. Saya juga sangat sepakat apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya jika sebuah sekolah tidak memiliki visi dan misi, maka tentu sekolah itu tidak punya arah dan tujuan bagaimana sekolah itu bisa lebih maju lagi ke depannya. Baik, Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin memberikan tanggapan, memberikan jawaban terkait pertanyaan yang cukup menarik ini. Apa yang akan terjadi jika sebuah sekolah tidak memiliki visi misi? Tadi ada di mana sedikit? Ada lagi, Bu? Ibu Sukma, barangkali. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita lihat tadi visi dari sekolah ini bahwa melihat pandangan ke depan atau cita-cita suatu sekolah yang ingin kita capai. Di mana kita lihat bahwa apabila sekolah itu tidak memiliki visi misi, maka seperti kapal yang tidak punya nakoda, yang berjalan tanpa tujuan dan arah yang ingin mau dicapai. Di mana kita lihat bahwa atau artikan bahwa sekolah tanpa atau tidak punya visi dan misi, maka sekolah itu tidak dapat maju dan tidak dapat mencetak generasi yang handal atau generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Di mana tidak bisa memberikan contoh kepada generasi-generasi berikutnya. Saya kira itulah jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kesempatan.
Terima kasih banyak atas tanggapan dan jawabannya. Jadi saya juga sepakat dan sependapat apa yang disampaikan oleh Ibu Sukma, bahwasannya jika sebuah sekolah tidak memiliki visi dan misi, maka ia ibarat sebuah kapal yang tidak punya nahkoda. Sehingga ya bisa jadi sekolah itu sudah berdiri 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tetapi tidak jelas ciri khasnya. Tidak jelas seperti apa standar kompetensi lulusan yang dihasilkan dari sekolah itu. Itu disebabkan karena tidak adanya visi misi yang jelas dari sebuah sekolah. Next. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, inilah visi SMP Integral Hidayatullah, yakni terwujudnya sekolah Islam yang unggul dan melahirkan generasi Qurani. Sekolah kita ini adalah sekolah yang berbasis pesantren, sehingga untuk mewujudkan atau merepresentasikan sekolah kita sebagai sebuah sekolah pesantren, maka kita perlu menegaskan diri sebagai sebuah sekolah Islam yang unggul. Dan tujuannya adalah untuk melahirkan generasi Qurani. Kemudian selanjutnya, misi SMP Integral Hidayatullah adalah terselenggaranya pendidikan integral berbasis tauhid sehingga melahirkan generasi penghafal Quran yang memiliki akidah kokoh, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Misi ini biasa kita dengar dengan istilah PIBT, Pendidikan Integral Berbasis Tauhid. Ini adalah misi dari visi pendidikan di SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo. Selanjutnya, mengapa visi dan misi SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo dirumuskan sedemikian rupa? Jawabannya adalah bahwasanya visi dan misi SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo itu tidak terlepas atau tidak bertolak belakang dengan visi besar pesantren Hidayatullah. Apa visi besar pesantren Hidayatullah, Bapak Ibu? Membangun peradaban Islam. Ya, jadi visi besar pesantren Hidayatullah itu adalah membangun peradaban Islam. Peradaban ini, jika kita ibaratkan sebagai sebuah pohon yang besar, ia mempunyai banyak akar yang kemudian menancap di dasar tanah. Juga mempunyai ranting-ranting yang banyak, yang kemudian dengan ranting-ranting ini punya banyak buah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana rasa dari buah pohon peradaban ini? Jawaban sederhana yang bisa kita berikan adalah, jika biji buah yang ditanam ini berasal dari biji buah yang manis, maka tentu buahnya akan manis. Begitupun sebaliknya, jika biji buah yang ditanam ini dari biji buah yang pahit dan bahkan beracun, maka dapat dipastikan biji buah yang dihasilkan dari pohon peradaban ini akan terasa pahit dan beracun. Selanjutnya ada pertanyaan yang cukup mendasar dan perlu kita renungi bersama. Pertanyaannya adalah bagaimana buah peradaban saat ini? Buah peradaban dari zaman yang kita lalui sekarang, dari yang kita rasakan sekarang. Tentunya yang kita lihat adalah buah peradaban yang menghasilkan krisis
multidimensional dalam segala aspek kehidupan. Apa wujud krisis multidimensional yang kita lihat saat ini? Ya, diantaranya terjadi banyak kemiskinan, terjadi banyak kebodohan, terjadi keterbelakangan, dan terjadi berbagai macam penyakit sosial. Inilah wujud daripada buah dari peradaban saat ini yang menghasilkan krisis multidimensional dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Lembaga pendidikan saat ini, bahkan lembaga-lembaga yang lain, itu sudah turut serta untuk memikirkan bagaimana memperbaiki keadaan ini. Khususnya untuk lembaga pendidikan, ternyata setelah berupaya untuk menyelesaikan atau memperbaiki keadaan ini, ternyata tidak mampu untuk memperbaiki krisis multidimensional yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, terjadi di tengah-tengah umat ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa pola atau sistem pendidikan yang ada saat ini belum mampu memperbaiki krisis multidimensional yang terjadi di masyarakat? Poinnya kira-kira ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pola pendidikan yang ada saat ini itu cenderung melahirkan manusia yang terbelah jiwanya. Nah, seperti apa manusia yang terbelah jiwanya itu? Dalam kajian tim pengembang pendidikan di Hidayatullah, yang dimaksud dengan manusia yang terbelah jiwanya itu adalah dapat dilihat ketika ada manusia yang sehat secara fisik, tetapi ternyata dia sakit secara rohani. Jadi banyak orang kita bisa lihat di zaman sekarang secara fisik sehat, tetapi sebenarnya mentalnya sakit, hatinya sakit. Hatinya selalu merasa gelisah, merasa khawatir, merasa tidak nyaman, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu contoh manusia yang terbelah jiwanya. Kemudian yang kedua, yang membuat pola pendidikan saat ini belum mampu untuk memperbaiki keadaan di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah masyarakat adalah sistem pendidikan yang ada justru menjauhkan fitrah manusia, justru menjauhkan manusia dari hakikat penciptaannya. Sehingga inilah yang terjadi mengapa pola pendidikan yang ada saat ini belum mampu memperbaiki keadaan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan tamu undangan, inilah dasar mengapa pendidikan Hidayatullah itu hadir. Pendidikan Hidayatullah atau SMP Integral Hidayatullah Ulu Kalo ini hadir untuk memperbaiki keadaan krisis multidimensional tersebut. Dengan apa langkah yang bisa dilakukan oleh pendidikan Hidayatullah adalah berupaya untuk melahirkan peserta didik atau kader yang menjadi manusia yang tidak terbelah lagi jiwanya. Kemudian yang kedua, bagaimana mencetak peserta didik atau mencetak kader yang manusia mengenal fitrahnya sebagai seorang manusia. Juga mengenal hakikat penciptaannya di muka bumi ini. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham dan sudah sangat ingat bahwasanya fitrah manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk
menyembah dan beribadah kepadaku. Nah, ini adalah fitrah manusia diciptakan di muka bumi. Kemudian apa hakikat penciptaannya manusia di muka bumi? Hakikatnya adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pengelola di muka bumi ini. Jadi pendidikan Hidayatullah hadir untuk bagaimana melahirkan peserta didik yang mengenal fitrahnya, kemudian bisa mengenal hakikat penciptaannya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard. Oke, Bapak Ibu, next. Panjang ini, Bu. Kemudian, bagaimana caranya untuk mewujudkan visi misi SMP Integral Hidayatullah Ulukalo ini? Ya, caranya adalah Hidayatullah memandang bagaimana melahirkan manusia-manusia yang mampu mengaktualkan fitrahnya secara integral sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Jadi Hidayatullah memandang bahwa pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan, menggabungkan predikat manusia sebagai hamba Allah dan predikat manusia sebagai khalifah fil ard. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan manusia yang paripurna. Kalau manusia sudah paripurna, maka tentunya keadaan krisis multidimensional yang tadi sudah kita jelaskan itu tidak akan terjadi. Baik, next. Nah, selanjutnya bagaimana strateginya untuk mewujudkan visi dan misi sekolah SMP Integral Hidayatullah Ulukalo? Strateginya adalah kita mengacu pada pola pendidikan yang telah diterapkan oleh Rasulullah di zamannya. Mengacu pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini ada 3 poin dasar yang diterapkan, yang diadopsi oleh pendidikan di Hidayatullah. Yakni metode tilawah yang pertama, yang kedua adalah metode tasbiyah, yang ketiga adalah metode taklimah. Seperti apa bentuk metode tilawah dalam proses pendidikan di SMP Integral Hidayatullah Ulukalo itu? Ya, bisa kita lihat dari aktivitas fisik, aktivitas kerja bakti yang dilakukan oleh peserta didik. Itu tujuannya dalam rangka untuk bagaimana peserta didik memahami dan menyadari kelemahan dirinya. Sehingga ketika peserta didik sudah memahami kelemahannya dan memahami keterbatasan dirinya, maka disitulah akan muncul naluri untuk bagaimana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak heran apabila proses pendidikan yang ada di Hidayatullah itu terlihat banyak aktivitas kerja baktinya. Kemudian yang kedua, metode tazkiyah. Metode tazkiyah ini bisa kita lihat dari aktivitas peserta didik selama berada di asrama. Direkayasa kegiatannya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan menuntut ilmu agama.
Tujuannya adalah bagaimana peserta didik itu bisa membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Yang kemudian tujuannya adalah bagaimana memperkuat syahadatnya. Kemudian yang terakhir, strategi yang diterapkan di SMP Integral Hidayatul Ulukalo adalah metode taklima. Nah, metode taklima inilah yang kemudian hampir tiap hari di dalam ruang kelas kita terapkan. Kita mengajarkan mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan seterusnya. Ini masuk dalam metode taklima untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita yang visinya adalah terwujudnya sekolah Islam yang unggul dan melahirkan generasi Qurani. Jadi Bapak Ibu guru sekalian dan tamu undangan, ini setidaknya 3 metode strategi yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi besar kita di sekolah ini. Bagaimana tanggapannya setelah mendengarkan pemaparan visi dan misi sekolah? Tentunya ada banyak hal yang baru kita dengar. Ini bisa menjadi bahan diskusi untuk kesempurnaan daripada visi dan misi sekolah kita ke depannya. Baik, Bapak Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberi mengenai masalah manfaat yang diperoleh dari pemaparan Bapak mengenai visi misi sekolah, yaitu pertama itu untuk mengetahui tujuan atau perkembangan sekolah ke depannya, dan untuk memudahkan para guru untuk memahami dengan jelas tujuannya sendiri ketika mengabdikan diri di sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, visi misi sekolah sangat berpengaruh penting sekali bagi para guru untuk memberikan motivasi serta semangat dalam hal untuk melakukan perkembangan sekolah untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya dalam bentuk pemaparan visi misi. Tadi ada di situ, kalau saya ini dengan diadakannya visi misi ini cukup menarik, ya, dan cukup saya merasa bahwa pengetahuan tentang visi misi ini, wawasan saya semakin bertambah, kemudian pengalaman baru juga buat saya, khususnya dalam pemaparan dalam bentuk visi misi itu sendiri, karena banyak hal sudah panjang lebar yang disampaikan oleh Pak KS tadi, dan yang paling penting tadi itu yang 3 metode itu saya sangat terkesan. Itu yang pertama adalah metode tilawah, kemudian tazkiyah dan taklima. Itu yang paling yang paling terkesan buat saya, khususnya dalam hal pemaparan di visi misinya SMP Hidayatullah ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu tamu undangan dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, kita berharap setelah pemaparan visi dan misi SMP Integral Hidayatullah Ulukalo ini, kita sudah memahami bahwasanya untuk mencapai dari visi sekolah kita, yakni terwujudnya sekolah Islam yang unggul dan melahirkan generasi Qurani, itu diterapkan 3 strategi yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah metode apa Bapak Ibu? Metode tilawah. Yang kedua adalah metode tazkiyah. Yang terakhir adalah metode talimah. Nah, 3 metode atau tiga strategi inilah yang kita terapkan sehingga proses pembelajaran mengajar yang berjalan di SMP Integral Hidayatullah Ulukalo ini terbagi menjadi 2 pola. Ada yang belajar formal,
Kemudian ada yang belajar non formal atau belajar di asrama atau biasa kita sebut dengan konsep Islamic boarding school.